Salam berjumpa kakak-kakak para pembina Pathfinder yang mengikuti kegiatan CMT untuk counselor. Dalam materi Counselor's Relationship to the Pathfinder ini, saya akan membawakan presentasi dan nanti akan dibantu oleh Master Guide Albert Marbun pada pertemuan secara tatap muka online. Materi ini secara garis besar adalah sebuah materi yang ingin menghubungkan bagaimana komunikasi antara seorang Pathfinder dengan pembina di unitnya. Bagaimana pembina menghadapi Pathfinder dalam hubungannya di dalam kegiatan di unit kegiatan dari masing-masing, baik itu regu maupun perorangan di klub tempat kakak-kakak melayani. Kita akan mulai materi kita. Jadi workshop ini akan membahas tentang pengembangan hubungan mentoring, komunikasi, hubungan dekat, hubungan saling memperhatikan antara konselor atau pembina dengan Pathfinder Anda. Dan apa artinya dalam hal mengajar mereka untuk berhubungan dengan orang lain dan menarik mereka kepada kebenaran sebagai ayat yang akan membantu kita dalam 1 Korintus 11 ayat 1. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Bagaimana kita mengikuti cara Kristus di dalam berhubungan antara satu dengan yang lain. Seperti berhubungan. Cara seperti itulah yang akan menjadi dasar kita dalam saling membangun suatu hubungan antara pembina dan juga para Pathfinder. Dalam workshop ini kita akan mendefinisikan apa itu hubungan dan bagaimana Anda sebagai seorang konselor atau pembina dapat mengembangkan hubungan yang bermakna dengan para Pathfinder di klub Anda. Menurut Kamus Webster, hubungan itu adalah sebuah kata benda yang memiliki makna cara di mana dua orang atau lebih atau hal yang terhubung atau keadaan yang terhubung di mana dua orang atau lebih ini memandang saling menghormati dan berperilaku satu sama lain, ya, menghormati dalam berperilaku satu sama yang lain. Hal ini akan sangat terkait dengan hubungan kita bersama dengan para Pathfinder, di mana kita memiliki rentang usia yang berbeda, kita memiliki pengalaman yang berbeda, dan perkembangan kehidupan yang berbeda antara satu dengan yang lain, yang membutuhkan interaksi atau hubungan yang saling menghormati satu dengan yang lain. Nah, di dalam sebuah klub, ini ada satu kesempatan besar di mana kita sebagai seorang pembina memiliki hubungan dengan mereka, para anak-anak. Di mana sebagai seorang pembina kita bertanggung jawab. Kita memiliki tanggung jawab terhadap unit-unit di mana kita melayani. Bisa berbentuk unit regu, bisa berbentuk kelompok-kelompok kecil, bisa juga berbentuk perorangan, terutama untuk jemaat yang hanya memiliki anggota yang sedikit dan juga pembina yang cukup banyak. Maka bisa jadi dalam satu orang akan dilayani oleh satu orang pembina. Apa yang akan kita butuhkan agar hubungan ini berjalan dengan baik? Tentunya rasa saling menghormati dan juga adanya hubungan emosional antara para pembina dan juga dengan Pathfinder tersebut. Hubungan emosional seperti apakah yang sesuai? Tentunya suatu hubungan emosional yang saling membangun. Bagaimana kegembiraan dapat dirasakan bersama. Bagaimana adanya ketegasan yang menandakan bahwa ini adalah benar, itu ada salah, dan Pathfinder itu bisa memahami dan mengerti akan ketegasan tersebut. Ada hubungan kebaikan, ada hubungan kelembutan di dalam memahami setiap masalah dari Pathfinder tersebut. Tapi ada juga emosional seperti kemarahan yang menjadi pertanyaan kita semua. Apakah kemarahan itu hal yang sesuai sebagai hubungan antara pembina dan juga Pathfinder? Mari kita jawab bersama-sama pertanyaan ini ya. Nanti kita akan diskusikan juga di dalam pertemuan tatap muka kita. Hubungan emosional yang kita butuhkan ini adalah hubungan yang saling membangun satu dengan yang lain. Maka kita akan bisa melihat hubungan yang bagaimana, hubungan emosional seperti apa yang dibutuhkan dalam hubungan antara seorang Pathfinder dengan pembina. Tentunya hubungan yang membangun itu adalah hubungan yang positif, di mana kita memberi pengaruh pada seorang anak yang akan berbanding lurus dengan hubungan kita. Baik hubungan positif maupun hubungan negatif, itu bisa kita bangun antara kita dengan seorang Pathfinder, dengan seorang anak Pathfinder. Dan hal itu pun biasanya bersamaan dengan hubungan dia dengan kita. Dengan kata lain,
Jika kita ingin memiliki pengaruh positif pada anak tersebut, maka kita harus membangun hubungan yang positif dengan anak tersebut. Apabila dalam kesan pertama kita memberikan kesan negatif pada anak tersebut, maka anak itu pun akan memberikan kesan negatif di dalam hubungan bersama dengan kita. Beberapa contoh teladan yang bisa kita contohkan sebagai bentuk hubungan yang positif antara kita dengan adik-adik kita. Misalnya adalah datang tepat waktu, sesuai dengan yang kita janjikan dan kita minta mereka datang. Menggunakan seragam yang sama. Apabila dijanjikan menggunakan seragam tipe A, gunakanlah seragam tipe A. Seragam tipe B, menggunakan seragam tipe B, sesuai dengan agenda yang sudah direncanakan. Terlibat dalam semua fungsi dan kegiatan klub. Sama-sama hadir ketika memang ada acara kegiatan yang melibatkan semuanya. Ketika memang dijanjikan dalam fungsinya sebagai pembina klub, hadirlah bersama-sama untuk mendukung kegiatan anak-anak itu. Makan dan minum makanan yang sehat bersama-sama. Dan yang penting juga, bagaimana kita memberikan teladan untuk ibadah bersama dengan mereka. Ketika kesempatan itu ada. Ketika ada waktu juga untuk menikmati bersama-sama. Banyak lagi selain ini yang bisa kita jadikan contoh untuk kita bisa memberikan teladan positif dari seorang pembina kepada adik-adik Pathfinder. Seorang anak itu dia dilahirkan dengan kemampuan untuk memberikan persepsi terhadap apa yang dia rasakan. Mereka bisa merasakan apabila kita menjadi seorang yang tidak peduli, kasar, marah, tidak adil. Hal-hal itu akan dia terima dan dia akan rasakan dan dia akan jadikan itu sebagai pegangan dia. Pengaruh Anda seminimal apapun pengaruh Anda, dan kecerdasan rasa hormat itu akan berada di bawah ujung skala dari tingkat kehormatan tersebut. Semakin Anda memberikan pengaruh yang negatif, maka anak tersebut pun akan memiliki persepsi yang negatif terhadap kita, terhadap Anda, terhadap saya. Apabila saya memberikan kesan negatif. Tapi ketika kita memberikan kesan yang positif, hal-hal baik yang kita lakukan, yang sesuai dengan aturan, maka anak-anak itu pun akan memberikan respect, penghormatan, dan hal positif terhadap kita sebagai seorang pembina. Jadi, pertanyaannya, bagaimanakah kita menciptakan hubungan yang positif dengan anggota kelompok Pathfinder, terutama dengan para Pathfinder yang dilayani kita selaku pembina? Bahkan untuk mereka yang paling menantang dalam hubungan positif ini. Hal pertama yang harus kita siapkan untuk mencapai hubungan yang positif adalah kita berdoa secara pribadi untuk setiap orang Pathfinder yang kita akan layani, kita bina, yang kita ya, di mana direktur sudah menugaskan adik-adik ini untuk dibina oleh kita. Berdoa terlebih dahulu, karena tidak ada yang bisa kita lakukan tanpa doa. Yang kedua, kita harus belajar untuk tahu dan memahami anggota-anggota kelompok kita. Kita harus mengenal secara dekat seperti apa mereka. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah dengan mendengarkan. Nomor 3, apa yang mereka katakan? Dengarkan dengan baik apa yang mereka sampaikan. Mungkin diawali dengan bagaimana mereka bisa bercerita tentang dirinya kepada kita. Kita dengarkan dengan telinga kita perhatikan apa yang dia sampaikan, kita pikirkan dalam hati kita. Kita tahu bahwa usia 10 sampai dengan 15 tahun adalah usia yang sangat-sangat penting bagi pertumbuhan mental dan rohani dari anak-anak Pathfinder. Maka kita harus paham bahwa karena mereka itu sedang bertumbuh, ada hal-hal penting yang harus kita siapkan untuk mereka. Kita pahami di usia tersebut apa kelebihan mereka. Personality dari setiap anggota itu nggak bisa dilihat hanya dari permukaan saja. Dengan memahami lebih dalam, kita tahu bahwa bagaimana di usia pertumbuhan mereka, mungkin mereka butuh kita untuk curhat misalnya. Dari curhat tersebut, kita bisa mengenal lebih dalam diri mereka.
Kalau kita ingin punya hubungan yang lebih positif lagi, jika memungkinkan, datanglah ke rumah mereka. Kenali lebih dalam diri mereka dengan mengenal orang tua dan keluarga mereka. Tapi ada beberapa tips nih yang bisa diberikan seandainya kita ingin mencoba langkah ini. Kita ingin berkunjung ke rumahnya. Maka pastikan kita hubungi dulu mereka. Jangan sampai mereka kaget, wah ada kakak pembina datang ke rumah tanpa kita tahu. Kunjungan itu akan menolong kita untuk memahami sebenarnya seperti apa kepribadian dari Pathfinder itu. Mungkin di gereja kita lihat, oh dia tidak bisa menyediakan perlengkapan yang dibutuhkan untuk kegiatan. Setelah kita mengenal lebih dekat, kita bisa tahu kebutuhan mereka. Kebutuhan mereka seperti apa. Ternyata mereka tidak memiliki kemampuan yang sama dengan teman yang lain misalnya. Atau barangkali di klub kita pahami ada seorang anak yang setiap kali mau kelas sulit sekali. Ternyata orang tuanya belum mengizinkan. Belum melihat sisi positifnya. Perlulah kita menjelaskan kepada orang tuanya apa keuntungan mengikuti kelas itu. Berdoalah bersama dengan orang tua mereka agar orang tua ini tahu bahwa keluarga ini tahu bahwa ada Tuhan dan Anda yang peduli dengan keluarga ini, dengan anak ini untuk bertumbuh di dalam kebenaran dengan mengikuti kegiatan Pathfinder Club. Lebih dalam lagi, untuk mengenal sisi positifnya adalah, mari kita lihat bahwa setiap orang itu pasti memiliki sisi positif, termasuk anak ini, adik-adik Pathfinder kita tentu memiliki sisi positifnya. Apa kelebihan mereka? Kita lihat dan kita perhatikan, jangan hanya melihat sisi negatif. Bahkan, supaya lebih dekat antara satu anggota dengan anggota lain di dalam setiap kelompok, biarkan mereka menuliskan tentang hal-hal baik dari teman-teman mereka di dalam kelompok tersebut. Sehingga setelah itu, mereka pun akan saling mengenal satu dengan yang lain. Dan tunjukkan bahwa mereka tahu bahwa Anda peduli terhadap mereka. Dan kita lakukan apa yang bisa kita lakukan dengan terlibat langsung dengan mereka dalam berbagai kegiatan yang sudah diarahkan. Dan kita ajak mereka untuk terlibat. Dan kita pun terlibat. Terutama terlibat dalam hal-hal yang kegiatan doa, kebersamaan, dan kegiatan-kegiatan yang bisa menghubungkan sifat yang positif antara satu dengan yang lain. Barangkali masih banyak contoh-contoh lain yang bisa diberikan. Mari kita bagikan itu dalam pertemuan nanti di kegiatan tatap muka kita. Ternyata selain kegiatan-kegiatan tersebut, ada cara-cara kita yang bisa kita lakukan juga. Ini ada beberapa ide lain. Selain nanti saya harap kakak-kakak bisa menceritakan bagaimana mendekatkan diri kita dengan para Pathfinder. Oke, ini beberapa ide yang dapat kita gunakan untuk mendekatkan diri dengan Pathfinder. Yang pertama, ketika kita berdiskusi dan mengobrol, atau ketika kita menjadi seorang pembina di dalam kegiatan kelas, maka kita jangan pernah mengkritik, tapi berikanlah nasihat yang positif. Dan jangan pernah mengabaikan apabila ada adik-adik kita meminta, membutuhkan perhatian kita. Kita terlalu memilih adik-adik yang lain, tapi semua itu adalah sama dan rata. Tidak mengabaikan bisa dengan cara merespon dengan suatu perkataan yang baik untuk setiap pernyataan yang disampaikan oleh adik-adik kita. Kita mendengarkan mereka, kita menjawab apa yang mereka pertanyakan. Bahkan, kalau perlu kita jadwalkan untuk berdiskusi. Ada waktu tertentu untuk kita ngobrol bersama, berdiskusi bersama, terbuka mengobrol, bahkan bukan tidak mungkin kita sebagai pembina minta nasihat mereka. Kita minta nasihat mereka bagaimana nih perlunya ya biar kegiatan kita bisa berjalan. Karena mereka pun kelak akan menjadi pembina, akan menjadi master guide, akan ditempatkan untuk menjadi seorang pembina. Di tempat baik itu di gereja kita maupun di gereja lain di mana mereka akan melayani. Dan saat berdiskusi, jangan mendominasi. Ya. Dan jangan pernah kakak sebagai pembina takut untuk menyatakan bahwa saya salah. Katakan salah jika memang salah. Katakan benar jika memang benar. Dan bagian satu penting yang nomor 10 menurut saya ini sangat penting. Ketika kita berada dalam satu kumpulan bersama-sama, eliminasilah distraksi dari hal-hal seperti gadget, TV, handphone, dan lain sebagainya. Pertemuan bersama itu adalah hal yang penting.
untuk dapat saling berdiskusi mengenal satu dengan yang lain antara kakak pembina dan juga adik-adik Pathfinder. Lalu bagaimana apabila masalah terjadi dan kita sebagai pembina harus membantu adik-adik kita ini untuk mengatasi masalah yang terjadi pada dirinya maupun pada dirinya terhadap klub maupun pembina terhadap adik-adik ini. Yang pertama, ketika kita akan mengatasi masalah mereka, maka kita harus mendengarkan sesuai dengan level mereka. Artinya, pahami mereka sesuai dengan usianya. Pahami mereka sesuai dengan eh, angkatan mereka. Ya, jadi jangan sudut pandang ketika kita memberikan arahan, kita dengarkan, kita betul-betul mendengarkan betul, jangan nanti kita sambil ini ada beberapa pengertian tentang level ini. Baik itu level dari sisi usia maupun level dari sisi ketinggian. Artinya jangan mendengarkan dengan satu berdiri kemudian tapi kalau mau lebih enak tuh saling berhadapan kemudian mendengarkan dengan seksama dengan tinggi yang sama itu juga sama ya. Itu maksudnya dengan level mereka itu termasuk dengan cara mendengarkan dalam usianya mereka. Lalu kalau kita sudah mendengarkan, kita bisa memberikan nasihat dan masukan tapi bukan menguliahi. Jangan memberikan berbab-bab kalimat mendominasi karena mereka terkadang hanya butuh didengarkan. Dan ingat bahwa kita pernah muda. Masa muda kita yang sudah kita lalui itu bisa menjadi pelajaran penting untuk mereka. Tapi di saat yang sama kita sadari bahwa ketika kita muda, kita juga ingin didengarkan. Ada masa-masa di mana ketika kita berusia di usia mereka, kita ingin didengarkan pernyataan curhat kita. Ingatlah itu. Bukan hanya mengingat tentang nasihatnya. Ya, itu perlu, tetapi tidak untuk menguliahi mereka. Dan mungkin saja setelah pertemuan itu mereka akan canggung. Mereka akan canggung misalnya. Bertemu dengan kita oleh karena pernah bercerita ini dan itu. Tapi kita harus usahakan. Yuk kita tunjukkan kepedulian kita dengan berbicara dengan mereka dengan kata-kata dan tatapan yang paling enak dirasakan oleh adik-adik tersebut. Sehingga mereka tidak akan canggung dalam pertemuan berikutnya. Dan kalau misalnya diperlukan bantuan, tawarkan bantuan. Apa yang bisa kita bantu? Tapi yang paling penting, setiap cerita dari mereka, setiap masalah yang ingin diungkapkan oleh adik-adik kita itu jaga kerahasiaannya. Kecuali ada poin-poin penting yang perlu diungkapkan kepada pihak yang berwenang dan berwajib sehingga dapat menyelesaikan masalahnya lebih cepat. Ya, di beberapa negara terkait dengan keamanan, misalnya maaf kata, anak tersebut dianiaya, dibully, ataupun dilakukan tindak kejahatan yang bersifat kriminal, curhatan dia kita terima. Kalau kita rahasiakan akan jadi masalah dampak panjang bagi anak tersebut, maka alangkah lebih baik kita informasikan ke pihak yang berwajib sehingga anak ini bisa selamat. Kita nggak pernah tahu apa curhatan yang ada di kita ya. Lalu kemudian nomor 8 itu adalah selalu available, arti kita selalu siap. Kita harus siap untuk siap dan ada ya, siap dan ada ketika mereka membutuhkan. Itulah pembina itu menurut saya ya, dibandingkan menjadi instruktur atau director, maka pembina ini bebannya lebih dalam. Walaupun mungkin kita tidak dituntut untuk memahami semua materi, untuk memberikan pengajaran di setiap pekannya, tetapi sebagai pembina 24 jam Anda harus siap apabila anak itu mungkin membutuhkan Anda. Jika membutuhkan. Berikutnya adalah ketika kita menanggapi pernyataan sesuatu itu, ya kita bisa menanggapi dengan kata-kata yang bisa membangun dia. Ya, bisa membangun, bisa memahami gitu ya. Tapi jangan jadi orang yang tahu segalanya. Ya, sok tahu gitu. Kalau kita memang tidak tahu, ya katakan kita tidak tahu apa yang bisa kita bantu, kita bisa minta tolong pihak lain dengan menutup kerahasiaannya. Gitu ya, jika memang memerlukan informasi yang dibutuhkan untuk membantu mereka. Dan satu-satunya emosi yang harus Anda tunjukkan adalah bahwa Anda peduli. Jangan Anda tunjukkan emosi-emosi negatif langsung sedih, ikut nangis gitu ya. Ya kita tunjukkan kepedulian kita dengan cara yang positif yang kita bisa lakukan. Dia kesal kita ikut marah gitu ya. Ya positif saja gitu ya. Artinya tidak harus selalu. Memang betul ada beberapa hal yang perlu kita tanggapi dengan tanggapan yang sama seperti yang dia rasakan.
Tetapi itu hanya yang perlu kita tunjukkan adalah bahwa itu menunjukkan bahwa kita peduli. Ya, bukan artinya ketika dia lagi kesal dengan si A, lalu kita sama-sama kesal, yuk kita pukulin anaknya gitu. Bukan seperti itu. Tapi yang kita lakukan adalah kita peduli dan kita memberikan sesuatu yang positif untuk dia, membangun dia untuk bisa menyelesaikan masalahnya karena dia berada di usia yang memang harus belajar bisa menyelesaikan masalahnya sampai dia menjadi dewasa dan bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, bagaimana kita membuat hubungan antara pembina dan juga Pathfinder ini menjadi lebih menyenangkan? Yang pertama adalah bersikap positif pada setiap kegiatan. Jelas, tadi kita sudah bahas di awal. Berpikir positif dalam kegiatan dan juga berbicara. Ingatkan akan kekuatan doa. Ingat kakak-kakak, selalu mulai dengan doa saat kita akan mulai berkegiatan dengan adik-adik kita dalam kegiatan Pathfinder. Lalu tunjukkan kegembiraan. Tunjukkan kegembiraan kita terhadap unit kita tunjukkan kegembiraan kita, dan juga ingat, ini ada semua demi Tuhan. Hubungan yang positif yang telah dibangun di yang lalu-lalu itu kita ingat terus. Janganlah sedih yang kita ambil. Ingat ini. Dan ketika kita datang di setiap kelas, kita datang lebih cepat, kita sambut mereka. Tunjukkan sukacita kita di atas kehadiran mereka. Berapapun siapapun yang hadir, kita ucapkan selamat datang, kita berikan sukacita. Tunjukkan bahwa kita peduli dengan mereka. Dan setiap anak-anak yang hadir ini, kita berikan pemahaman tentang aturan, aktivitas, kegiatan. Dan kalau mereka sedang berjuang untuk memahami itu semua, bersabar. Karena tidak semuanya bisa langsung cepat memahami setiap aturan dan aktivitas kegiatan. Karena anak kelas sahabat tentu butuh dukungan lebih besar dibandingkan dengan adik-adik yang lain. Berarti kita juga harus tahu siapa di antara adik-adik kita ini yang perlu perhatian khusus. Bisa jadi mereka memerlukan perhatian khusus oleh karena anak yang memiliki kelebihan dalam tenaga sehingga dia bisa melakukan sesuatu yang tidak yang merugikan, kita perhatikan khusus atau yang lainnya. Dan kalau kita lihat mereka memiliki atau menghasilkan suatu hal yang positif, berikan insentif ya, dan bukan intensif ya, insentif dan itu membuat mereka menjadi rasakan bermakna. Oh, kamu sudah melakukan suatu hal yang baik dan lebih baik, kamu saya berikan hadiah satu buah makanan yang baik dan sehat untuk kamu. Bisa saja kita lakukan dan lain sebagainya. Ada banyak ya, ada banyak kita bisa berikan kepada mereka. Yang bagian terakhir ingin saya sampaikan adalah ada beberapa aktivitas yang bisa disarankan kita gunakan ini momennya untuk berkomunikasi positif, berhubungan positif dengan Pathfinder. Misalnya dalam suatu kegiatan api unggun di perkemahan atau saat mendaki kita naik gunung atau di tepi sungai pada hari Sabat siang, ketika mereka sedang diam, ketika mereka sedang berada dalam satu kelompok, kita dekati mereka, kita ajak mereka berinteraksi, kita bertanya mereka tentang kehidupan mereka, terutama tentang bagaimana Yesus hidup dalam hati mereka, dan sangat penting. Dalam setiap kesempatan ini, mari kita berdoa bagi mereka, karena merekalah tiang-tiang yang kelak akan menjadi penerus, dan juga untuk kemajuan gereja kita. Hubungan yang baik antara Pathfinder dan pembina ini akan menjadi pondasi kuat dalam mengembangkan seluruh kegiatan kemajuan, mengembangkan gereja, dan mengembangkan orang-orang muda ini untuk tetap berada di dalam kebenaran. Nah, semuanya, terima kasih. Ini akhir dari bagian presentasi saya. Ada pertanyaan yang harus dijawab. Saya berikan, silakan membuka ke websitenya, website CMT, dan silakan dikerjakan dan kita bertemu dalam pertemuan tatap muka nanti. Terima kasih. Tuhan memberkati.